Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Devi Nugraha. Oke, sebelumnya nama channel aku itu bukan Devi Nugraha ya teman-teman. Nama channel aku Mbak Tutorial dan logonya pun juga udah aku ganti. Kenapa aku ganti nama? Karena gini ya teman-teman, kalau Mbak Tutorial itu kan spesial bung tutorial ya. Karena aku itu lagi membahas tentang jawaban lili kuis dan tutorialnya itu aku nggak terlalu banyak yang tahu ya teman-teman. Jadi sebisa aku aja sih. Jadi aku ganti nama karena buat aku nama Mbak Tutorial itu terlalu membebani ya teman-teman. Jadi aku ganti nama aku Devi Nugraha. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu, tekan tombol lonceng. Karena apa? Karena agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari update video aku selanjutnya. Untuk ini aku masih fokus pada ke lili kuis ya teman-teman, lili kuis kunci jawaban. Jadi buat kalian yang mau request pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar kategori apa yang kalian inginkan. Nanti akan aku buatkan di video yang selanjutnya. Langsung aja teman-teman, di video kali ini aku akan membahas sama aja lili kuis juga, tapi kategorinya kategori penjaskes ya teman-teman. Nah, penjaskes ini, jadi penjaskes ini tuh nanti ada levelnya. Level seperti biasa, easy, medium, hard, sama expert. Kalian bisa ikuti panduannya karena nanti aku tuliskan jawabannya juga. Langsung aja teman-teman, kita mulai. Melakukan awalan dengan langkah ancang-ancang lebar, itu smash. Tinggi net bola voli untuk putra 2, 4. Cara dan teknik memukul yang baik, memegang stick dengan benar. Pukulan batter yang dapat ditangkap oleh fielder, ini batter out ya teman-teman, ingat B, batter. Organisasi Voli Indonesia, ini pasti PBVSI karena ada huruf V nya ya, V Volley. Berdiri tegak dengan kaki dibuka, itu namanya set shot. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base, itu kalau nggak salah force out. Merubah keadaan nilai hitungan bar, itu kalau menghitung itu biasanya regu lawan sih teman-teman, betul kan. Teknik smash biasanya menggunakan langkah pelan-pelan sih, pelan. Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan, itu smash. Keberhasilan suatu blok ditentukan oleh, pasti loncatan dong kalau volley. Suatu tangan yang memegang bola, kata teman-teman kan overhead pass ya teman-teman. Saat menerima bola dalam keadaan melayang, shot. Bismillah. Betul. Usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base disebut service ban. Tindakan menghadang bola atau menghalang-halangi, itu blok, pasti blok dong. Nah, total poin yang didapat 1500. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu ada di medium. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam lari jarak menengah, itu belakangnya kecuali ya teman-teman. Kita klik melewati garis finish, memiliki daya tahan kardio, nah bla 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 bla, itu untuk jarak jauh ya teman-teman. Siasat yang digunakan oleh regu itu dapat kira memukul, ini sama kayak taktik penyerangan. Siasat yang dilakukan oleh pelari base, lari base ya ini. Lari jarak menengah adalah lari yang menempuh jarak 800 m. Lebar tempat mendarat minimum dalam lompat jauh adalah 2,75.
Dalam maju sementara kedua tangan lurus adalah teknik memasuki garis finish. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang dalam berlari, kecuali start. Ingat ya teman-teman, ada kata kecuali. Batas jarak awalan pada lompat jauh adalah 30 sampai 45 ya teman-teman. Taktik hit and run dilakukan oleh batter untuk membantu base runner. Suatu usaha atau siasat bla 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 itu strategi ya teman-teman kalau dilihat dari kata-katanya. Bagian kaki yang mengenai tanah ketika melakukan lari adalah telapak kaki bagian depan ya. Taktik sacrifice itulah pokoknya harus dilakukan oleh seorang batter, itu outfielder ya teman-teman. Ini lebar lintasan awalan pada lompat jauh adalah 1,22 m. Dalam lari jarak menengah, start yang dipakai adalah start berdiri ya. Kalau jarak menengah itu berdiri biasanya. Oke, betul semua ya teman-teman. Soal 15 poinnya 2250. Lanjut lagi di ini ya, di kategori hard. Langsung aja soalnya 15. Pemulihan tenaga kembali bagi seorang atlet itu kalau pemulihan tenaga kembali itu biasanya aerobik ya teman-teman. Betul. Tangkisan siku terdiri atas tangkisan siku dalam dan luar ya. Dalam internal training, tingkat kerja standar adalah 5 sampai 10 kali. Usaha pembelaan dengan cara memindahkan tangkisan ya teman-teman. Kalau dilihat dari kata-katanya. Oh, ini sama lagi ya teman-teman. Kita harus bedakan dari ini ya teman-teman. Serangan lawan dengan cara tidak melangkah tetapi dengan menggeser badan. Jadi bedakan dari paragraf tulisan di bawah ini ya teman-teman. Kalau yang ini elakan ya teman-teman. Jadi kalian, nah ada lagi teman-teman. Kata-katanya itu hampir sama ya teman-teman. Cuman kita bedakan yang kalau yang tadi itu geseran ya. Kalau ini melangkah atau memindahkan kaki. Jadi bagian bawah itu beda ya teman-teman. Kalau memindahkan kaki itu nanti jatuhnya ke hindaran teman-teman. Tujuan elakan bawah adalah bagian atas ya. Tangkisan luar yang dilakukan dari dalam ke luar ya teman-teman. Internal training sangat dianjurkan oleh pelatih olahraga untuk para atlet ya. Jadi udah bisa ketebak ya di sini. Serangan lengan atau tangan lazim disebut itu pukulan ya. Jadi jangan salah, pukulan. Dalam internal training lambat, itu ada 75. Serangan tangan arah bawah meliputi bandul dan canggah ya. Dalam praktiknya pertandingan pencak silat dilangsungkan kalau pencak silat itu kebanyakan 3 babak ya teman-teman. Sistem latihan yang bertujuan untuk membangun pengembalian ini ada di fartlek ya teman-teman. Jadi jangan salah. Awal gerakan pada saat memukul adalah berdiri dengan kuda-kuda. Jadi sama kayak kita itu lagi main pencak silat kayak sekolahnya gitu ya teman-teman. Kalau kita ikutan gitu kan biasanya kuda-kuda dulu ya teman-teman. Oke, jawabannya benar semua. Poin yang didapatkan 3000 ya teman-teman. Kita lanjut ke kategori expert. Dalam berlatih lompat kangkang di atas peti lompat, melintang setinggi dada ya jawabannya.
tes lari selama 12 menit. Namanya tes lari itu jangan kejebak sama jogging ya teman-teman. Jawabannya bukan jogging, jawabannya aerobik. Seorang wanita umur 30 tahun, ini kurang ya kalau kayak gini. Dalam senam alat diperlukan, kalau senam alat pasti diperlukan keberanian. Lamanya latihan, bebas latihan, itu ada di faktor internal training ya teman-teman. Tes kesegaran jasmani angkatan laut disebut ini Navy Standard Physical Fitness Test, jadi yang paling panjang pokoknya. Ketiak ini sebenarnya ketika teman-teman, ketika melakukan lompatan badan berbentuk garis itu ke 20 sampai 30 ya. Dalam meregangkan teknik keterampilan melompat di atas, sebenarnya itu ada di bawah, ke bawah, jawabannya ini ke bawah. Suatu sistem latihan yang dikelilingi oleh masa-masa istirahat itu ini internal, hampir ini internal training. Salah satu hal yang harus diperhatikan saat melakukan lompatan, cara melewatkan kaki di atas peti. Lompat kangkang dengan panggul lurus disebut fly out ya teman-teman, jangan salah fly up. Panggul kurang diangkat sehingga tidak berhasil, itu lompat kangkang panggul lurus ya. Jadi habis lompat terus kangkang panggul lurus ya, jangan salah. Berikutnya merupakan senam alat putra. Kalau putra itu biasanya kuda-kuda ya teman-teman, jadi kuda-kuda lompat. Salah satu cara melakukan lompat kangkang panggul itu setelah lurus cepat tarik lutut ke depan. Palang sejajar dalam senam alat disebut parallel bars. Oke teman-teman, soal 15 benar semua. Total poinnya sekarang kalau di total itu ada 10.500. lumayan lah, satu soal ini kalian bisa mendapatkan 10.500 buat menambah poin kalian juga. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik di subscribe dan like video ini, karena agar kalian itu tidak ketinggalan dengan update kategori yang ada di channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton channel aku. Jika channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.